Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mempelajari tentang observasi, berikutnya kita akan membahas tentang wawancara. Antara observasi dan wawancara, antara wawancara dan observasi sebenarnya adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Selama melakukan wawancara, teman-teman juga harus sekaligus melakukan observasi. Supaya apa? Supaya data-data yang kita peroleh itu bisa kita nilai sinkron atau tidak sinkron. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang mengatakan, ibu saya sedih sekali punya ayah seperti dia begitu. Tetapi respon tubuhnya apa? Respon tubuhnya sambil cengar-cengir dan tertawa terbahak-bahak begitu ya. Maka kita akan melihat apakah data-data yang dia sampaikan itu benar-benar data yang sebenarnya atau tidak. Nah, wawancara dalam konseling biasanya aktivitas wawancara di dalam aktivitas konseling itu sesuatu hal juga yang tidak bisa dipisahkan. Selama melakukan wawancara itu artinya kita juga sedang melakukan konseling terhadap klien yang dilakukan, yang ada di hadapan kita. Berbeda misalnya ya dengan wawancaranya Najwa Shihab ya, berbeda dengan wawancaranya Karni Ilyas. Seorang konselor wawancaranya harus memberikan efek-efek terapeutik ya. Tidak boleh setelah kita mewawancara pengalaman-pengalaman buruk orang lain lalu kita tinggalkan dia dalam keadaan hati yang penuh luka ya. Jadi selama melakukan wawancara terhadap klien kita harus menjadikan wawancara itu memiliki efek terapi ya. Dengan menceritakan masa lalu yang penuh dengan kesakitan, dia mengalami sebuah katarsis, lalu ada minimal katarsis ya. Setelah itu ada muncul perasaan-perasaan lega ya. Baik, kita masuk tentang assessment ya, orientasinya wawancara dan interview ya. Jadi wawancara ini sebagai sebuah assessment ya. Jadi selain menggali data dalam proses wawancara, kita juga sekaligus sebagai terapi. Ini yang saya sampaikan. Interview dilakukan pada awal pertemuan saat klien datang kali pertama ya. Jadi pertama kali dia datang, kita mengobservasi sekaligus kita mewawancara sekaligus melakukan observasi. Supaya apa? Pemahaman klinisi ya terhadap permasalahan klien dalam usahanya untuk merencanakan pemberian treatment selanjutnya. Nah, sekaligus ini sebagai assessment ya. Kita butuh baseline ya sebelum membuat treatment plan ya terhadap klien-klien tertentu. Nah, kemudian interview dirancang untuk memfasilitasi pemahaman klien terhadap dirinya sehingga dapat mempengaruhi keinginannya untuk berubah, baik perasaan atau perilakunya. Jadi sering bertanya ke saya begini, Ibu, bagaimana kalau misalnya seorang ibu-ibu muda yang dia merasa bahwa dia tidak menyakiti perasaan anaknya, padahal dia sangat abusive dalam membesarkan anak-anaknya seperti itu. Dia tidak merasa kalau perilaku dia ini adalah perilaku yang sangat buruk ya, tidak muncul kesadaran. Maka di sanalah tugasnya seorang konselor. Dia harus mampu memunculkan bahwa perilaku subjek itu harus diperbaiki ya. Perilaku subjek itu perlu dia recovery. Supaya apa? Supaya dirinya tidak semakin sakit dan tidak mengganggu orang-orang yang berada di sekeliling dia. Kemudian, walaupun terdapat perbedaan, tapi fokus utama antara assessment dan wawancara tetap pada masalah dan kebutuhan klien ya. Jadi nggak boleh berdasarkan kebutuhan kita dalam melakukan aktivitas wawancara. Orientasi kita adalah klien oriented ya, apa yang dibutuhkannya ya oleh klien ya. Kemudian pada tahap awal ketika seorang klien datang, dia datang ke klinik misalnya ya, ke klinik psikolog, ke klinik konselor ya, maka dia harus melakukan serangkaian prosedur assessment. Misalnya apa? Intake interview ya. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana intake interview ini. Intake interview biasanya tuh kalau kalian datang ke dokter, terus sebelum bertemu dengan dokter ada bu bidan atau perawat yang berada di depannya. Kemudian dia tanya, yang sakit yang mana bu? Keluhannya apa? Diukurnya tekanan darah, dilihatnya kalau anak-anak itu biasanya diukurnya denyut nadi ya.
Nah, itu namanya intake interview. Kalau dalam psikologis, kalau dalam aktivitas psikolog atau konselor, itu intake interview biasanya dilakukan oleh asisten. Tapi kalau psikolog-psikolog yang belum punya jam terbang yang tinggi, itu biasanya intake interview atau in-depth interview, diagnostic interview itu dilakukan sendiri oleh psikolognya ya, oleh klien, oleh konselornya. Kemudian diagnostic interview ya, diagnostic interview ini adalah interview wawancara yang dilakukan secara klinis ya, biasanya psikolog klinis yang melakukan aktivitas ini atau social history interview ya. Jadi kita membutuhkan cerita-cerita aktivitas sosial dia, baik data-data demografis ya, bagaimana kehidupan dia, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana teman-temannya di kantor atau bagaimana teman-temannya di sekolah. Nah, ini dilakukan. Hasil yang diperoleh digabung menjadi satu untuk menentukan terapi yang akan diberikan kepada subjek tersebut. Nah, berikutnya, agar lebih efektif, semua aktivitas wawancara itu dilakukan dalam proses yang disebut dengan initial interview. Apa itu initial interview? Mari kita lihat. Nah, initial interview adalah, kenapa dia hilang nih? Nah, tujuannya adalah untuk membangun hubungan report ya. Jadi dalam initial interview itu kita melakukan, kalau kita sering membahasakannya good rapport ya. Jadi hubungannya baik ya. Good rapport itu ada hubungan yang baik, saling percaya, kemudian menimbulkan kesan yang positif. Sehingga apa? Dia bulat-bulat bisa menceritakan apa yang dia alami kepada psikolog. Ke saya pernah datang seorang dikatakan remaja ya. Nah, dia anak yang sangat dibanggakan oleh orang tuanya ya. Dia anak kebanggaan, wajahnya cantik. Terus permasalahannya adalah dia takut menikah, ya takut menikah. Dan ternyata orang tuanya hanya mengajak dia ke saya itu karena keluhannya takut menikah. Ternyata mungkin karena dia sudah lama ya bercakap-cakap dengan saya lalu memunculkan hubungan yang baik ini, akhirnya baru muncul ya kenapa dia takut menikah. Dan ternyata dia tidak pernah bercerita kepada orang tuanya bahwa dia pernah menggugurkan kehamilannya ya, karena dia hamil bersama pacarnya di kosannya ya. Dan orang tuanya tidak tahu ini, hanya menurut cerita dia yang tahu bidannya, pacarnya dan saya ya. Hanya itu orang-orang yang tahu. Sehingga dalam aktivitas konseling teman-teman sekalian, ini hukumnya wajib ya, harus ada hubungan kepercayaan. Kemudian untuk memperoleh informasi tentang klien dan masalahnya perlu dilakukan initial interview ya. Hal tersebut diperlukan untuk ketepatan assessment. Kemudian memberikan informasi kepada klien tentang sistem atau prosedur klinis yang akan kita lakukan. Jadi setelah kita mendapatkan data, kita sampaikan tuh, oh kita udah bisa tuh mendiagnosa. Biasanya kalau konselor-konselor yang sudah punya jam terbang yang tinggi, dengan melakukan assessment sekitar 30 menit, itu dia sudah ngerti itu diagnosanya. Oh ini mengalami gejala A ya. Lalu dia sudah bisa membayangkan apa treatment yang bisa dilakukan untuk kasus-kasus ini. Bisa langsung diceritakan. Baik Bapak, baik Ibu, ternyata untuk melakukan recovery, untuk melakukan intervensi terhadap perilaku yang muncul, kita butuh misalnya 5 kali pertemuan. 1 kali pertemuan berlangsung sekitar 2 kali 50 menit ya. Biasanya setiap sesi langsung biasanya mengisi inform consent ya. Inform consent itu berisi semua muatan itu. Lamanya terapi, berapa menitnya, dan sekaligus berapa biaya yang harus dia keluarkan selama melakukan aktivitas terapi. Kemudian untuk mendukung usaha-usaha klien dalam memperbaiki dirinya, jika diperlukan bisa dilakukan dalam melakukan aktivitas terapi. Sehingga kita membutuhkan data-data itu dalam aktivitas inisial interview ini. Kita lanjutkan ya. Dalam assessment, interview merupakan sarana utama untuk mengeksplorasi perasaan, kesadaran, dan masalah yang dihadapi oleh klien ya. Ini berbeda dengan wawancara. Kalau wawancara ini yang kita tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi apa sih yang benar-benar dia rasakan ya. Kemarin tuh saya punya klien ya, anaknya semester 7 sudah diberikan uang tiap semester untuk melakukan registrasi ya, dan ternyata dia tidak registrasi. Ibunya panik ya, ternyata anaknya udah 2 tahun nggak kuliah, ibunya nggak tahu, tiap hari dia berangkat dari rumah.
Ibunya panik lalu datang mengajak anaknya bertemu saya ya. Ingin bertemu saya, tapi saya tidak melayani konseling offline ya. Lalu kita bertemu bertiga di Zoom ya, pakai Zoom video ya, video Zoom. Nah, ternyata anaknya juga punya permasalahan ya, selama ini ibunya tidak pernah melakukan eksplorasi ya terhadap apa yang ada adalah anaknya selalu dimarahin, bapaknya memukul ya, sampai dilihatin ya ke saya itu di sana itu, Bu, lihatlah tangan saya sampai biru-biru dipukul sama ayah saya. Terus kenapa kamu tidak bercerita apa yang sedang kamu alami? Karena saya nggak punya kesempatan, kata dia ya. Nah, sebenarnya di assessment ini, di interview ini, kita punya kesempatan yang lebih banyak untuk mengeksplorasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien. Apa yang dia rasakan ya? Nah, ternyata klien saya kemarin itu, saking dia takutnya dengan metode pengasuhan orang tuanya, yang orang tuanya begitu otoriter ya, dia operasi usus buntu. Nah, itu dipakainya dari uang SPP-nya ya, diam-diam dia pergi sendiri ke rumah sakit, operasi sendiri, terus bilang dia ada acara di kampus bersama teman-temannya keluar kota, nggak pulang selama 4 hari, dan ternyata dia tidur di rumah sakit. Saya membayangkan itu kayak film-film ya, kayak sinetron-sinetron, ternyata itu ada ya, terjadi. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan selama wawancara. Ibunya juga kaget ya mendengarkan anaknya habis operasi dipukul sama suaminya, dan itu penyesalan yang luar biasa ya. Kemudian wawancara menghasilkan informasi tentang situasi kehidupan, berbagai hubungannya dengan orang lain yang bermakna ya. Kemudian prestasi dan kegagalan, hal-hal yang membahagiakan atau hal-hal yang membuat dia frustasi, nilai-nilai yang dia anut, kemudian harapan-harapan atau ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hidupnya. Itu bisa sekaligus kita gali ya. Oh, siapa orang-orang yang bermakna dalam hidupnya? Apakah gurunya? Apakah dosennya, apakah kakaknya, atau adakah orang tuanya memiliki makna dalam hidupnya ya. Nah, ini bisa, dan bla 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 berikutnya ya, bisa kita gali selama aktivitas wawancara. Nah, teman-teman sekalian, apa yang perlu diucapkan ya dan dilakukan klien tergantung pada kenyataan yang dialaminya selama ini, nah, selama dalam situasi klinis ya, dalam arti mengenai harapan dan persepsi terhadap hubungan klinis tersebut. Maksudnya hubungan ini adalah hubungan yang dilakukan selama aktivitas konseling ya. Respon klien ditentukan oleh kualitas stimulasi perilaku yang ditunjukkan oleh konselornya ya. Konselor atau klinisi adalah seorang observer partisipan yang sekaligus seorang aktor ya. Bagaimana kemampuan kita sebagai seorang konselor itu meyakinkan di hadapan klien ya. Sehingga bagaimana kita memberikan stimulus terhadap dia, maka yang bisa kita ungkap misalnya hubungan dia dengan orang lain, ketakutan dia, harapan dia, hal-hal yang membuat dia frustasi, itu jawaban dia tergantung sekali bagaimana keterampilan seorang konselor memberikan stimulus ya. Bila kalian hanya bertanya, gimana? Apa yang sakit? Enggak ada, kata dia. Terus kenapa kamu datang ke sini? Ya, dipaksa sama mama, kata dia. Terus oh ya, konselornya udah kehilangan akal tuh gimana caranya bertanya lagi kalau menghadapi klien-klien tertentu ya. Tapi coba bedakan misalnya, oh ya dek, kamu udah makan belum? Udah, kata dia. Sekarang apa yang kau rasakan? Biasa aja. Apakah kamu mengalami situasi yang sulit? Misalnya ya, kita tanyakan ke dia, apakah 1 pekan ini kamu pernah mengalami situasi yang sulit? Tidak. Oh ya, hobimu apa? Gitu. Nah, masuklah dalam situasi-situasi yang membuat dia bahagia ya. Misalnya hobimu apa? Pacaran, kata dia ya. Nah, ada orang yang hobi pacaran. Saya pernah ketemu klien, hobinya pacaran, kata dia ya. Sekali jalan pacarnya 7 ya. Tiap hari pacarnya ganti. Sehingga dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam melakukan adaptasi. Nah, kurang lebih ini sangat menentukan kualitas kita sebagai seorang konselor. Apakah dia bisa memberikan data yang akurat atau tidak, tergantung bagaimana seorang konselor memberikan stimulus terhadap kliennya. Bagaimana dia bisa menimbulkan trust, bagaimana dia bisa menimbulkan rasa aman, bagaimana dia memberikan sifat penerimaan ya. Misalnya dia datang tuh, ibu saya sudah, ya ini klien saya, ibu saya datang ke sini untuk bertanya, kenapa saya mengalami sipilis, kata dia ya. Kenapa kamu kena sipilis ya? You know ya, sipilis ya, raja singa ya, yang kemaluannya bengkak sampai segini, jalan sudah mengkak-mengkak seperti orang yang habis disunat ya. Diam-diam datang ke saya. Nah, ternyata itu kata dia apa?
Saya dalam waktu 1 pekan tidur dengan 5 orang perempuan yang saya tidak tahu itu dari mana munculnya perempuan ya. Nah akhirnya ketularan sifilis ya, tidak lama setelah itu 2 pekan. Nah kalau saya menanamkan, membawa nilai-nilai yang saya anu dalam kehidupan saya, mungkin saya akan cekik itu dia, apa gitu ya, kamu SMA kelas 2 gitu ya misalnya ya. Tapi saya biasa, oh ya gitu ya, kamu kena sifilis tuh gitu ya. Jadi biasa saja ya menjadi seorang konselor ya. Baik, itu tahap awal tentang wawancara. Berikut ini, setelah ini kita akan lanjutkan untuk pekan berikutnya tentang pembahasan wawancara lebih lanjut. Bila ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.